di atas meja untuk dibicarakan bersama-sama. View jawaban Mas Gibran ini tetap saya melihat masih dalam posisi dia yang sangat loyal, terusik dengan berbagai hiruk-pikuk yang ada, termasuk hiruk-pikuk Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau itu dipersoalkan, minimal harus 35, maksimal 70. Itu siapa yang boleh menentukan? Bukan MK. Itu open legal policy, artinya harus DPR. Selamat malam saudara, hampir 7 bulan berlalu Mahkamah Konstitusi akhirnya menjadwalkan sidang pembacaan putusan gugatan terkait batas usia minimum Capres-Cawapres Senin pekan depan. Dua koalisi partai politik pun bersiap saling tunggu sebelum umumkan pasangan Capres-Cawapresnya. Bagaimana skenario koalisi partai politik bila MK menyetujui gugatan ini? Benarkah gugatan di MK guna memuluskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi bakal cawapres? Akankah koalisi partai politik goyah dan berganti haluan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Eriko Sotarduga, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita semua dan yang menyaksikan Kompas TV dimanapun Anda berada. Selamat malam dan juga selamat datang M. Iqbal, politisi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya selamat malam dan selamat datang Saleh Partaunan Daulay, politisi PAN. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PAN 12 pas, insya Allah. Oke, selanjutnya selamat malam dan selamat datang Dede Prayudi, politisi PSI. Selamat malam, terima kasih sudah diundang. Juga teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, Universitas Indonesia, STMI, Universitas Esa Unggul, Universitas Budi Luhur, dan Politeknik Negeri Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah, saya Liviana Charlisa. Santai aja, yang pengen jadi, yang pengen dorong jadi cawapres ada, yang pengen tetap jadi wali kota ada juga, yang pengen jadi gubernur juga ada. Putra sulung Presiden Jokowi lagi-lagi jadi sorotan. Karena Gibran mengaku sudah melapor kepada pimpinan PDI Perjuangan soal banyaknya pinangan berbagai jabatan kepada dirinya. Nah, semua orang kan udah tahu, beliau udah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain. Jawabannya, umurnya tidak cukup. Belum cukup umur, jadi salah satu batu sandungan Gibran untuk didaftarkan sebagai bakal cawapres peserta Pilpres 2024. Putusan Hakim Konstitusi atas gugatan berbagai pihak mengenai batas usia minimum capres-cawapres begitu dinanti. Meski hasil putusan MK kayaknya nih dicurigai menimbulkan kontroversi. Tidak ada dalam konsep kompetisi manapun, mau politik, olahraga ya, peraturan pertandingan itu diubah di tengah jalan. Bahkan kalau ini dikabulkan, saya nanti bisa berargumen lebih jauh, lebih panjang bahwa ini sangat tidak lazim dan sangat tidak konsisten kalau MK sampai mengabulkan, tapi untuk kepentingan satu orang. Kalau Mahkamah Konstitusi itu kerjanya negatif legislator, artinya hanya membatalkan kalau sesuatu bertentangan dengan undang-undang dasar. Menurut saya sederhana sih, kok terlalu lama memutus itu. Maka putusan MK atas gugatan batas usia capres-cawapres dinilai syarat muatan politis. Sementara opini publik semakin liar. Karena dua bakal capres tidak kunjung juga mengumumkan pasangan cawapresnya. Ada sinyal menggandeng putra Jokowi di atas namakan kepentingan rakyat. Dan gimana kalau kehendak rakyat begitu? Ya. Ini kita tidak bicara kehendak elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat ada sama kita dong. Kita tunggu.
itu semua tergantung Mas Gibran sendiri toh. Mas Gibran sendiri kan mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo ya hak Mas Gibran sendiri. Saudara, kita juga kehadiran panelis pada malam hari ini, Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Bibi. Selamat malam semuanya. Saya langsung ke Bang Eriko. Jadi Bang Eriko, bagaimana posisi PDIP terkait dengan gugatan batas usia Capres-Cawapres di MK? Ya Mbak Livi, bagi kita semua di sini maupun juga adik-adik mahasiswa dan juga para pemirsa yang menonton di rumah, kalau menurut kami ini hal yang biasa-biasa saja. Walaupun kalau mau berbicara secara jujur, ahli-ahli sudah menyampaikan sebenarnya. Tadi Profesor Mahfud MD bahwa beliau kan ahli hukum dan juga pernah di Mahkamah Konstitusi. Ya, ini sebenarnya kan tugas dari DPR RI yang memang membentuk undang-undang dan itu sudah disepakati bersama. Ya, kalau disebut namanya open legal policy, bukan kita mau terlalu jauh lah terhadap tata cara berundang-undang. Begitu juga Profesor Yusril Iza Mahendra itu di tempatnya saudara saya Saleh Partaunan Daulay, bahwa beliau juga menyampaikan, beliau ahli hukum tata negara, dan beliau menyampaikan, ya ini open legal policy yang seharusnya ya tidak perlu untuk diadakan perubahan pada saat ini belum berjalan, kecuali nanti setelah tahun depan. Tetapi beginilah Mbak Livi, kalau menurut saya, kenapa kita terlalu jauh ya berpikir, siapa yang bisa menjamin hari Senin nanti diumumkan seperti yang diduga-duga oleh banyak orang. Saya sebenarnya tidak suka memakai kata-kata diduga-duga ini, karena nanti persepsinya, ini karena Eriko Sotarduga, kebetulan saya satu dapil nih sama Iqbal. Tapi Mbak Livi, saya mau tanya dulu, kenapa saya dipisahkan sama adinda saya, Dade ini? Kami sama-sama merah loh bajunya. Karena Bang Uki ini yang menggugat ke MK kan. Tapi di 2019 kami sama-sama loh sama Dade ini. Politik itu kan nggak ada yang pasti. Kemarin kawan bisa jadi sekarang jadi lawan, ya nggak? Jadi maksud Mbak Livi bahwa politik itu adalah satu ketidakpastian itu sendiri, begitu ya? Jadi. Nah, sekarang begini, Mbak Livi tadi sudah menjawab bahwa politik adalah satu ketidakpastian itu sendiri. Politik itu yang pasti adalah tidak pasti. Nah, siapa yang bisa mengatakan Senin seperti yang diperkirakan oleh banyak orang pengumumannya akan seperti ini? Bahkan ada yang sudah menduga-duga Mbak Livi. Posisi 54, 441. Saya sampai tanyakan, kamu tahu dari mana? Kalau itu betul tahu, berarti sudah bocor. Betul nggak adik-adik? Kalau sudah bocor, berarti itu bukan produk hukum. Namanya juga kita menduga-duga ya. Kalau ini namanya menduga-duga, boleh ada 3 dugaan Mbak Livi. Pertama, ya sesuai dengan dugaan Mbak Livi itu tadi, boleh. Yang kedua, bisa saja berlawanan dengan hasil itu. Karena ini belum dirapatkan, belum diputuskan. Nah yang ketiga, jangan-jangan mundur lagi. Dari tanggal 16, 23, kemudian akhirnya tanggal 30. Ini saya lempar deh ke penggugatnya. Jadi kan ini udah berlangsung 7 bulan ya, Bang Uki. Jadi setelah kemudian berlangsung 7 bulan dan akhirnya akan diumumkan Senin depan, Anda yakin nggak ini bakal dikabulkan sama MK? Saya kalau bicara yakin apa nggak yakin ya, saya lebih suka berbicara soal berharap apa gitu ya. Sebagai penggugat, tentu saya berharap gugatan saya dikabulkan oleh MK. Izin saya potong, tapi Pak Mahfud aja katakan ini seharusnya hal yang mudah untuk ditolak dari awal. Saya tidak bisa berbicara terlalu jauh tentang teknis hukum karena saya tidak memiliki latar belakang hukum. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak meminta MK untuk membuat undang-undang baru. Kita meminta MK untuk membatalkan pasal yang membatasi usia minimum tadi itu. Dan ketika itu batal ya pada Undang-Undang Pemilu tahun 2017, maka kembali kepada batasan usia menurut Undang-Undang Pemilu tahun 2008. Dan Undang-Undang Pemilu tahun 2008 itu mengatakan batas minimum usia capres-cawapres itu adalah 35 gitu. Juga tahun 2003 itu juga 35. Inilah yang kami heran ya, waktu Undang-Undang 2017 itu dibentuk ya, kami sudah menelusuri diskusinya ya di DPR, bahkan sampai ke naskah akademiknya. Dan yang kami dapati alasan dinaikannya batasan minimum usia capres-cawapres tersebut itu karena anak-anak muda dianggap nggak kompeten karena labil gitu. Dan ini sama sekali nggak punya landasan yuridis yang kuat. Sama sekali nggak punya pijakan saintifik yang solid. Dan ini menyakiti hati kami anak-anak muda. Kami percaya anak-anak muda itu kompeten. Kami iri misalnya sama New Zealand yang memiliki Jacinda Ardern. Usia 38 tahun sudah menjadi Perdana Menteri New Zealand dan berhasil
melewati COVID sebagai one of the best performing country. Kami iri dengan Irlandia memiliki Leo Varadkar. Menjadi Perdana Menteri Irlandia usia 38. Dan terakhir, kita sebenarnya juga punya kok sejarah bagus ya di dalam diri seorang Sultan Syahrir yang pernah menjadi kepala pemerintahan di usia 36 tahun. Tapi artinya gini, satu-satunya anak muda di bawah 40 tahun yang dicalonkan sebagai baca pres atau bacawa pres hanya Gibran Rakabuming Raka. Inikah kemudian maksud tujuan gugatan? Enggak lah. Malah kadang-kadang saya tuh berharap ya, ini putusannya diundur aja gitu, biar kami nggak terseret-seret gitu. Kami juga bukan bagian dari koalisi ya, yang menginginkan Mas Gibran untuk masuk ke sana. Gitu. Karena PSI kan juga belum menentukan sikap. Belum menentukan sikap gitu. Bahkan bulan Agustus yang lalu kami sudah mendeklarasikan ya bahwa kami mendukung Mas Gibran untuk DKI 1. Gitu. Dan tapi kalau jadi dikabulkan, akankah kemudian merapat langsung ke Pak Prabowo? Kita lihat aja nanti ya. Soal urusan Pilpres ini adalah separate Baik, saya ke Mas Iqbal. Di saat banyak orang menduga-duga bahwa ini akan dikabulkan MK meskipun dengan sejumlah persyaratan dan juga ketentuan, kenapa PKS bilang ini nggak akan dikabulkan? Kita nggak bilang nggak dikabulkan. Kita melihat bahwa ini bicara tentang konsistensi ya. Tadi Bang Eriko juga saya kasih tahu juga kenapa rame tuduhannya ke Gibran, karena belum apa-apa balihonya partai pengusung udah rame ya. Prabowo Gibran aja di mana-mana itu. Padahal belum memenuhi syarat saat ini. Artinya apa? Ini adalah agenda setting. Ini sudah punya desain dia. Coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Ya kan tadi Bung Deddy harusnya konsisten. Kalau ingin anak muda itu diberi peluang, harusnya yang tua juga dibatasi. Jangan dia mulu. Sehingga anak muda punya peluang gitu loh. Itu kan membuat undang-undang baru namanya Bang Iqbal. Kita kan menggugat undang-undang. Jangan hanya menggugat usia batas minimum. Kalau mau anak muda itu punya peluang. Kalau PMK kan nggak bisa membuat undang-undang baru. Ya tapi buktinya kan ada gugatan juga tentang masa batasan usia maksimal. Harusnya konsisten gitu loh. Mbak Livi, sebenarnya begini ya. Kadang-kadang memang kalau kita mau melihat, memang kondisi kita ini unik sekali. Apa yang unik? Cobalah bayangkan ya Mbak Livi, tidak ada di negara manapun yang berkompetisi begitu kencangnya di 2019. Tanya Dade itu, kita bersama-sama, boleh dikatakan berdarah-darah. Nah terus kemudian bersama-sama di dalam satu pemerintahan dan menjadi triumvirat. Nah kalau kita mau melihat dari situ, kalau dikatakan ini proses namanya regenerasi, ya Pak Jokowi itu kan generasi baby boomers, kalau saya tidak salah, lahir tahun 60-an. Nah seharusnya penggantinya itu kan generasi X. Artinya generasi yang lebih muda. Betul tidak seperti itu? Betul. Nanti Pak Jokowi diganti sama Mas Ganjar, generasi X. Kemudian Mas Ganjar nanti katakan 10 tahun ini berandai-andai, menduga-duga. Nanti penggantinya dari generasi Y. Ini bukan penggantinya menjadi yang jauh lebih berumur. Nah tadi kan Bung Dade kan mengatakan yang lebih muda. Iya makanya itu nggak konsisten. Nah, itu saja sebenarnya yang coba kalau kita berpikir, adik-adik mahasiswa silakan berpikir dengan jernih. Apakah seperti itu yang diharapkan proses regenerasi? Gara-gara Gibran kadernya mau dicolek sama Pak Prabowo? Mbak Livi, jujur ya, apakah bukan PDI Perjuangan yang paling diuntungkan dalam hal ini? Coba kader diperebutkan sama partai-partai lain. Tapi rugi loh kalau kadernya kenapa mesti rugi? Ini kan yang namanya bahwa kritikan selama ini bahwa partai tidak bisa menyiapkan kader. Itu sudah terbantahkan. Nah itu, sebenarnya kalau mau berbicara jujur harusnya konsisten saja. Gantilah pemimpin dengan generasi yang lebih muda. Kan begitu ya? Artinya mau capres, mau cawapres. Bang Saleh kan Pan udah jelas ngusung Pak Prabowo. Kalau saya begini sebetulnya. Pertama saya jelaskan. Tujuan orang itu menggugat tadi adalah untuk mengakomodir hak-hak konstitusional semua warga negara yang sudah memenuhi tadi ketentuan. Jadi kalaupun nanti diputus 35 itu bukan hanya Gibran sebetulnya. Seluruh warga negara yang memenuhi kriteria itu boleh gitu. Tadi memang kata Pak Iqbal ini ada spanduk ini segala macam itu kan sebetulnya asumsi juga. Sampai sekarang kan Gibran juga belum mengatakan oke lah saya sudah siap nih dan seterusnya. Dan PDI mengatakan enggak, konsisten itu kader kami. Dia tidak akan kemana-mana, pasti dukung Ganjar. Kan itu yang sekarang disampaikan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalaupun ada batas maksimum tadi, misalnya seperti itu apa tidak akan nanti menutup hak konstitusional warga negara untuk jadi pemimpin juga? Kan mestinya itu harus diakomodir ya, batas atas, batas bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi memang ini open legal policy. Tapi begini, Bang Eriko, itu kan ada juga open legal policy yang menurut kami open legal policy, tapi tetap saja oleh Mahkamah Konstitusi tidak diterima gugatannya. Apa itu? Presidential threshold.
Mestinya presidensial threshold itu adalah kewenangan dari pemerintah dan DPR yang membentuk undang-undang. Sehingga nggak perlu pakai 20-25%. Kenapa? Karena dengan adanya presidensial threshold itu, maka capresnya kan nanti pasangannya hanya 4 paling banyak. Paling banyak loh. Dan itu agak susah mungkin cari 4 itu. Nah artinya apa? Ada juga hak konstitusional warga negara yang tertutup di situ sebetulnya. Untuk jadi capres. Ya kan, apakah itu tidak seimbang dengan ini gugatan untuk usia cawapres yang 35 tahun? Berarti kalau misalnya cawapresnya dibatasi kemudian parliament threshold dan juga presiden threshold itu membatasi, ini kan jadi problem juga. Ingat, kalau parliament threshold saja itu bisa membuang suara rakyat yang memilih partai-partai tertentu atau caleg-caleg tertentu yang mesti harus lolos ke DPR, tapi karena parliament thresholdnya tidak terpenuhi, akhirnya kan nggak lolos. Akhirnya suaranya hilang, pakai oleh partai yang lain. Apakah itu demokratis atau tidak? Apakah itu konstitusional atau tidak? Ini kan perdebatan bisa jadi panjang. Jadi menurut Anda sebenarnya MK menurut sudah saya gini loh, silahkan, silahkan, ya. Menarik. Multivitamin yang bikin melek? Nutrafol Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrafol Gold Coffee. Manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amar Bank semua main aman. Dengan Brankas dari Amar Bank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amar Bank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizin yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Dulu saat flu atasi dengan Inza. Sekarang zaman serba cepat. Saat flu minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that this is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Butuh multivitamin yang bikin melek? Nutrafol Gold Coffee memenuhi kebutuhan multivitamin dan mineral harianmu. Inovasi multivitamin kopi pertama di Indonesia. Nutrafol Gold Coffee.
manfaat multivitamin dalam nikmatnya kopi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Saya ke Bang Saleh. Jadi kalau Gibran akhirnya diloloskan di MK untuk batas usianya dan dicalonkan jadi bacawa presnya Pak Prabowo, rugi dong Pan? Pan kan punya Jadi gini, kalau saya jawabnya pertama, kalau memang itu fair bahwa itu adalah untuk kepentingan konstitusional, hak konstitusional seluruh warga negara, saya kira tidak ada masalah, silakan ya. Tetapi nanti hal yang kedua tentu di Koalisi Indonesia Maju ini akan dibicarakan. Apakah betul mau bahwa seluruh ketua-ketua umum partai politik nanti akan menyerahkannya ke Gibran. Misalnya kalau Gibrannya mau. Nah, itu dulu. Jangan-jangan Gibrannya nggak mau loh ini. Itu satu. Yang kedua, kalau kami dari PAN sampai detik ini, sampai malam ini, kami masih tetap dengan Erick Thohir sebetulnya calonnya. Kenapa? Udah lama kita jalan sama dia. Tapi kalau Gibran diketok palu masih di situ nggak Pan? Ya kita tidak akan pindah koalisi, yang jelas tidak akan pindah koalisi, tetapi tentu kita akan membicarakan bagaimana supaya menang. Begini loh, Pilpres itu kita menentukan capres-cawapresnya bukan untuk kepentingan partai A, partai B, partai C. Tapi adalah untuk kepentingan Koalisi Indonesia Maju dan kepentingan bangsa dan negara. Baik. Untuk itu bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan pilih cawapres yang bisa mendampingi Prabowo, yang bisa memenangkan pertarungan. Baik. Jadi yang memenangkan pertarungan ini siapa? Gitu. Nanti akan ada hitungannya juga gitu. Jadi nanti kan penetapannya hari Senin. Masih ada waktu 4 atau 5 hari lagi untuk bisa didaftarkan di KPU. Jadi masih cukup waktu lah untuk memikirkan itu. Baik, saya ke Bang Adi. Kita ngomongin Gibran, ini dari tadi ngeributin Gibran, emang seberapa populer sih Gibran untuk memenangkan Pilpres besok? Ini karena sosoknya atau karena bapaknya? Kalau kita membaca hasil survei per hari ini yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi, posisi cawapres khususnya bagi Prabowo Subianto, itu namanya Erick Thohir. Oke. Justru menurut saya ketika muncul nama Gibran disebut oleh sejumlah elit Gerindra, ini kan secara tidak langsung itu menafikan siapa itu Erick Thohir, menafikan Erlangga Hartarto, menafikan Yusril, menafikan Anies Mata, menafikan AHY. Padahal mereka itu adalah ketua umum partai, elit-elit yang saya kira portofolio politiknya mentereng. Dengan Gibran, pasaran cawapres di Prabowo Subianto itu hilang semuanya. Hanya Gibran yang prioritas, itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu mengatakan, ada keinginan memang seakan-akan untuk mendapatkan dukungan Jokowi secara total. Kuncinya satu, menjadikan Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto di 2024. Ingat, pemilih Jokowi tidak otomatis akan menjadikan Gibran dan Prabowo sebagai pilihan politiknya. Karena tidak semua pendukung Jokowi ada di barisan Prabowo Subianto. Pendukung Jokowi itu ada PDIP namanya. Kalau betul Gibran ada di Prabowo, itu nggak mungkin pemilih PDIP akan ke Prabowo. Di situ juga ada Nasdem dan PKB. Hakul yakin tidak mungkin akan mendukung Prabowo. Ya tapi kalau Gibran dan seterusnya. Kalau Gibrannya itu dipilih oleh Prabowo, memang tidak akan mungkin ngangkut semua pemilih PDI, nggak mungkin. Tapi sebagian dari pendukung yang ada di PDIP yang selama ini juga adalah pendukungnya Jokowi itu bisa jadi pindah. Sementara pendukungnya Prabowo tetap solid. Gitu loh. Jadi kan ada tambahan. Dari gitu beberapa survei yang kita punya misalnya, kalau ditanyakan kepada publik, kalau ada endorsement dan dukungan secara terbuka diberikan kepada Ganjar maju Pilpres, Ganjar kalau diasumsikan hari ini 30%, Ganjar itu akan naik sekitar 5%. Jadinya 35%. Begitupun kalau Jokowi mendukung Prabowo Subianto secara terbuka, maka Prabowo kalau kita asumsikan 30, dia akan naik 4%. Itu Jokowi memberikan dukungan secara terbuka, naiknya cuma 4%. Ini yang saya kira, apakah 4% insentif politik elektoral ini akan otomatis juga akan bertambah kalau Gibran jadi pendampingnya di 2024. Nah yang menjadi ramai ini kan soal karena Gibran PDIP itu aja. Nah itu dia yang punya partai kalau Gibran PDIP ya saya kira tidak akan ramai. Yang selanjutnya kalau Gibran bukan anak presiden, anak orang-orang biasa saja, Gibran yang tetangga saya misalnya, nggak bukan ribut. Iya. Saya mau tanya nih ke Bang Eriko, benar nggak sih PDIP itu seanteng Bang Eriko yang ada di sini? Mbak Livi, enggak bisa kami tidak dididik untuk bersandiwara. Kami apa adanya. Bahkan kemarin saya bertemu dengan Ibu Ketua Umum biasa-biasa saja. Benar nggak harap-harap cemas kalau misalnya ini Gibran dimajukan gembira jadi saja. Karena begini, cawapresnya Prabowo? Kami ini sudah disampaikan dari tahun lalu bahwa nanti lihat Eriko, lihat semua kita bahwa ini akan terjadi dansa-dansi yang memang ini sudah diduga
akan terjadi seperti ini. Dan memang, ya kalau mau berbicara jujur nih, bangga juga sebenarnya bahwa para kumbang itu mendekati Bunga yang notabene itu adalah kader PDI Perjuangan. Tapi kalau bunganya dipetik kan rugi. Nah, saya kan belum selesai, Mbak Livi. Oke. Nah, hasil survei dari Litbang Kompas, ini adik-adik, kita apa ini ya, hasil survei dari Litbang Kompas, betul yang disampaikan Bung Saleh Partaunan tadi, ada pendukungan yang Pak Jokowi yang pasti juga mereka akan ikut. Tapi jangan lupa, itu sepertiga. Sepertiga. Itu hasil survei. Sepertiga besar 2/3 lagi. Sepertiga besar loh. 2/3 lagi, nah sepertiga dari yang memilih Bapak Presiden Joko Widodo. Itu harus kita ingat juga bahwa pada kompetitor 2019 karena pada kita tidak pemilu yang terlalu lalu berbeda jauh. Nah, ada 2/3 lagi yang tidak mau bergantung. Oh, itu artinya PDIP masih pede. Loh, saya tidak mau mengatakan begitu bahwa Bapak Presiden Joko Widodo kader PDI Perjuangan, itu jangan lupa loh. Ya. Nah, tadi Bung Saleh sendiri menjawab bahwa Bung Saleh sendiri tidak yakin di hari Senin itu terjadi seperti itu. Why? Saya tidak bilang tidak yakin. Saya tidak bisa mendahului putusan hakim. Itulah justru karena begini, sebetulnya tadi misalnya kayak Prof Mahfud ngomong ya bahwa tidak mungkin ada putusan, itu kan open legal policy. Menurut saya sebagai Menko Polhukam sebetulnya nggak boleh komentari di awal sebelum putusan itu ada. Nggak boleh dong, kan itu seakan-akan itu ngasih tahu sama hakim-hakim, kamu harus begini loh. Nah, kan mestinya nggak boleh begitu dong. Nah, ini yang paling mestinya loh ya, karena Menko Polhukam. Iya. Ya ada urusannya dengan hukum. Nah, bagaimana dengan Profesor Yusril Iza Mahendra itu ada di kubunya Bung Saleh. Nah, yang paling lucu begini, Mbak Livi. Kemarin juga di media lain, saya berbicara, tadi pagi atau kemarin ya, ini kok teman-teman yang ada, ini aneh nih Bung Iqbal, yang ada di koalisinya Pak Prabowo ini atau kerjasamanya, kok meninggalkan ketua umumnya atau meninggalkan yang dipilih. Nih contoh Bung Saleh Partaunan Daula ini, PAN, sudah datang ke PDI Perjuangan dan menyampaikan Erick Thohir sebagai calonnya. Dan kami menyambut baik, tidak ada menolak. Bahwa ini belum dibicarakan, yes. Nah itu saja tidak jadi. Nah maksudnya, ini sekarang waktu itu, membicarakan pembicaraan calon selanjutnya yang lain. nggak Lucu jadi. Sebenarnya kalau dipikir. Ini harus diluruskan. Harus diluruskan. Apa tadi? Kata Mas Adi Pre, bahwa ada sesuatu yang lucu dalam hal ini. Memastikan sesuatu yang belum pasti. Memastikan sesuatu, meyakini sesuatu yang belum jelas juga. Saya ke PSI deh. PSI itu kan yang ngajuin gugatan, Anda nih salah satunya. Jadi ngajuin gugatan ini asal dapat endorsement Jokowi untuk memuluskan Gibran atau memang betul untuk mengakomodir anak muda? Enggak, ini berangkatnya sebenarnya dari bulan Desember 2022 lalu ya. Saat itu kami sedang berdiskusi di DPP ya. Kami khawatir ya bahwa partisipasi politik anak-anak muda itu cenderung rendah. Ya. Terdapat sebuah kecenderungan bahwa mereka itu apolitis. Mereka merasa hiruk-pikuk politik itu nggak bersentuhan dengan kulit mereka. Lalu kami baca literatur, kami baca survei, ya. Lalu kami dapati ada beberapa sebab sebenarnya, misalnya korupsi dan lain-lain ya. Nah, salah satu sebabnya adalah karena mereka merasa bahwa mereka itu hanya dijadikan objek politik 5 tahunan. Gitu. Sedangkan ruang-ruang buat mereka untuk menjadi subjek politik aktif itu begitu sempit gitu. Dan PSI kan memang dibuat untuk membuka ruang seluas-luasnya buat anak muda itu menjadi subjek politik yang aktif. Jadi sebenarnya awal mulanya itu karena di sana. Jadi kalau misalnya kita lihat kronologinya misalnya ya, kita memulai diskusi itu pada tahun 2022 Desember. Lalu bulan Maret kami ajukan gugatan. Ya. Mas Gibran ini baru rame di survei itu pada bulan Agustus. Siapa yang bisa menyangka dinamika politik 2023 yang sangat cepat ini ya, tiba-tiba mencuat di survei nama seorang Gibran Rakabuming itu kalau nggak salah peringkat 3 ya. Dan karena elektabilitas beliau itu bagus, maka kemudian digadang-gadang betulan. Kurang lebih seperti itu. Dan itu di luar ekspektasi kami. Ya ini apa yang di atas sama yang di bawah pasti beda lah. Nggak semua segampang itulah ngobrol-ngobrol langsung tiba-tiba ada gugatan. Apalagi orang yang menggugat itu serentak berbarengan lagi dalam satu waktu. Tapi saya melihat begini, kami lagi-lagi PKS tidak ada masalah. Tidak ada masalah mau Gibran maju, mau tidak, ya kan. Tetapi kami hanya mengingatkan saja bahwa ini tidak pernah terjadi pada keluarga-keluarga presiden sebelumnya. Dan ini akan mengakibatkan politik dinasti akan semakin berkembang. Nanti kepala-kepala daerah itu akan ngikut semua tuh. Gubernur, dia pengen nanti penggantinya anaknya. Bupati. Dan akhirnya ini akan memperburuk kualitas demokrasi kita. Dan saya yakin, kami yakin Pak Jokowi ini kan akan jadi seorang negarawan. Seandainya nanti keputusan itu ternyata memang bisa umur 35,
Mungkin Pak Jokowi kami yakin juga bisa akan menolak. Karena itu berdampak buruk bagi citranya. Ya, jadi kalau saya begini, ada dua ini sebetulnya. Saya mau komentari dulu Bang Eriko. Bahwa pertama memang kita ketemu dengan PDI Perjuangan dan bukan hanya PAN, banyak partai lain datang Bang. Kenapa Bang hanya menyoal PAN? Itu satu. Yang kedua kan kami nungguin PDI Perjuangan, katanya mau datang ke PAN. Sampai sekarang belum datang. Ya kan? Jadi kalau akhirnya kalau PAN tidak, enggak, itu contoh karena kan ada pembicaraan tindak lanjutnya. Kan enggak lanjut berarti pembicaraan. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, tadi Bang Eriko ini sebetulnya kelihatannya nggak ada masalah dengan Gibran kalau misalnya diloloskan 35. Lalu ngapa dipersoalkan? Tadi ini sama dengan Mas Iqbal, kalau memang nggak ada masalah secara konstitusional, boleh misal diputus seperti itu, tidak ada yang langgar, ya sudah kita beri kesempatan nanti apakah dia dicalonkan atau tidak, itu kan masih proses yang kedua. Belum tentu juga kan. Kami hanya mengatakan kalau memang namanya tagline-nya anak muda, kenapa dari umur 18 saja sekalian, kenapa harus 35 yang... Karena Undang-Undang Pemilu sebelumnya Bang Iqbal, tahun 2008 itu menyatakan 35 tahun. Undang-Undang Pemilu yang sebelumnya lagi tahun 2003. Namanya kalau hak semua orang kan tidak harus mengikut undang-undang sebelumnya. Dan hak itu kan harus semua orang. Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa membuat undang-undang baru. Ya makanya makanya para pakar hukum mengatakan ini open legal policy. Kalau open legal policy tentu saja itu adalah haknya DPR. Bahwa MK itu tidak berwenang membuat undang-undang, tapi dia bisa membatalkan. Sebetulnya pertanyaannya pertanyaan konspiratif itu nggak relevan, Bang. Enggak, ini pertanyaannya begini, boleh nggak Mahkamah Konstitusi memutus 35 tahun usia untuk jadi cawapres? Itu dulu, secara konstitusional, secara aturan perundang-undangan. Kalau boleh, ya sudah kita kan jangan ikut campur untuk katakanlah mereka-reka apa yang akan mereka putuskan. Silakan mereka memutuskan sesuai dengan konstitusi. Dari awal saya sudah sampaikan bahwa ngapain diduga-duga sesuatu yang belum terjadi. Itu sia-sia. Belum tentu hari Senin juga diputuskan. Siapa yang bisa menjamin hal ini? Belum tentu juga disetujui. Belum tentu juga akan maju. Saya mau jawab tadi yang disampaikan Bung Partaonan, Mbak Livi. Siapa yang tidak mau datang sana? Orang belum apa-apa sudah beralih kepada tapi udah lama loh waktunya waktunya itu udah jujur lewat batas waktunya. Udah lewat batas waktunya. Kalau nanti tidak dipilih udah lewat batas waktunya. Apakah kalian keluar atau tidak? Enggak, kita akan tetap di koalisi ini. Kita akan tetap di koalisi Indonesia Maju. Enggak, tenang aja, Bang. Pasti kalian juga tidak keluar. Tenang. Karena memang ya itu yang sudah dituju. Memang sebenarnya ke arah sana. Kita lanjutkan keributan ini usai jeda di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda kembali menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Elgin Fridianto. Sebuah mobil pickup yang mengangkut drum air terbalik usai menabrak pembatas jalan di Jalan Geraha Raya, Tangerang Selatan. Peristiwa bermula saat mobil pickup melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bintaro menuju Alam Sutra. Setiba di lokasi, diduga sopir hilang kendali saat melewati jalan yang menikung. Hingga akhirnya mobil menabrak pembatas jalan dan tiang billboard. Akibat kecelakaan ini, sopir dan kernet terluka dan mobil pickup mengalami kerusakan parah. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Health is life.
Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Hey, ada madu TJ Saset, madu TJ Saset, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Bersama kami di Dua Arah masih membahas mengenai otak-atik aturan demi Gibran jilid kedua. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, jadi kalau kita bicara apakah putusan MK ini akan mencederai demokrasi di Indonesia nanti? Ya dalam banyak kali ya saya kira, karena ini kan diputuskan di akhir. Mestinya sejak awal ketika gugatan itu disampaikan 8 bulan yang lalu oleh teman-teman PSI, mestinya segera diputuskan supaya tidak dikaitkan dengan kepentingan Pilpres dan ingin memajukan Gibran sebagai calon wakil Prabowo Subianto. Di mana tidak mau dikaitkan. Kita tahu bahwa PSI ini kan mazhab politiknya Jokowi. Mereka punya ideologi namanya Jokowisme. Merah kata Jokowi, merah pula kata PSI. Putih kata Jokowi, putih pula kata PSI. Jadi wajar kalau kemudian ini dikaitkan. Dan teman-teman PSI sebenarnya tanggung bagi saya, ngapain 35 tahun? Betul kata Bang Iqbal itu.
Mestinya 18 tahun sudah boleh. Persoalan apakah hak politik itu dipakai atau tidak, itu lain hal. Kenapa ini dikaitkan dengan Mas Gibran? Karena yang punya resource politik, infrastruktur politik untuk bisa maju di 2024, itu hanya Mas Gibran. Yang lain nggak sanggup. Di tempat yang lain 35 tahun itu sibuk cari kerjaan. Aktivis mahasiswa yang 35 tahun itu masih menjadi pengurus besar HMI, pengurus besar PMI, nggak mikir negara ini karena mereka nggak punya resource. Bahkan pengurus-pengurus KNPI juga di atas 40. Oleh karena itu kalau saya menangkap dari jauh, pernyataan Bang Iqbal ini sebenarnya itu cukup diamini oleh Bang Iriko. Kalau mau jujur sebenarnya, teman-teman PDIP ini tanduk-tanduknya keluar semua. Jadi gini, sebentar, kalau 18 tahun berarti Mas Adi setuju. Iya toh, kalau misalnya besok misalnya Hakim Konstitusi memutusnya 18 tahun, berarti setuju kan? Supaya tidak ada intensi ini dikaitkan hanya kepada sosok tertentu. Lah iya, berarti kan setuju. Nanti dikaitkan setuju kan? Betul. Nanti takutnya gini, diputus misalnya 18 seperti yang diusulkan tadi. Tahu-tahu Gibran juga dicalonkan. Nanti disalahkan lagi, ini seakan-akan biar bagus setuju juga, tapi tidak diberlakukan pemilu kali ini. Ini kan benar-benar minta lagi yang baru nih. Benar-benar permintaan baru. Ini permintaan baru. Beda tadi. Ini penjelasan tadi itu beda. Masa orang mau bertanding baru peraturan direvisi. Karena ada orang bukan, itu konstitusional nggak melakukan revisi judicial review. Iya, makanya ini kan ibaratnya pertandingan ini sudah mau sudah siap-siap nih. Yang di judicial review itu kan bukan hanya ini, bukan hanya aturan ini, banyak aturan-aturan lain yang di judicial review. Termasuk kemarin terbuka tertutup sistemnya, itu kan di judicial review juga. Itu juga jadi perdebatan panjang kemarin kan. Nah sekarang ini jadi menurut saya sebetulnya adalah bagaimana agar pemilu ini bisa terlaksana dengan baik, kemudian bisa mengakomodir semua kepentingan, termasuk untuk dijalankan dan mencalonkan. Saya mau lanjut ini, belum selesai. Saya melihat Bang Iriko itu tanduknya lagi ditahan, keluar itu 10 tanduk. Tinggal nungguin truk. Nah dan ini juga, kalau saya ngelihat Bang Saoleh dan teman-teman ya, saya agak aneh gitu, mereka terkesan sami'na wa ta'na dan tidak marah. Kalau mau jujur, ini terkesan tidak dianggap. Erick Thohir itu kurang apa? Menko, popularitasnya mantap, elektabilitasnya sampai nyentuh ke langit yang ke-7. Ini saya luruskan sedikit, Jadi gini loh, sampai sekarang seperti yang saya katakan tadi. Menko kerjanya mantap, Ketua Umum Partai Golkar, suaranya di saat ini di DPR, itu nomor 2. Yusril itu kurang apa? Profesor hukum tata negara, tapi seakan-akan nggak dianggap gitu loh. Jadi begini, kalau PAN, secara jujur ya PAN, kami kan tidak mendorong ketua umum kami langsung kan. Karena kami cari memang kader yang bisa untuk membangun bangsa ini, yaitu Erick Thohir. Sampai malam ini saya katakan PAN itu adalah Erick Thohir. Mendukung Erick Thohir. Nah sekarang kan aturan bahwa 35 tahun diakomodir kan belum keluar. Ngapain kita membicarakan itu tuh babnya nanti. Bukan bab sekarang ini. Dan itu kami katakan sekali lagi bahwa sampai malam ini. Artinya PAN nggak setuju dong kalau Gibran yang diajukan. Bagaimana? Artinya PAN nggak setuju kalau Gibran yang diajukan. Kalau seandainya diperkenankan. Ya sekarang kan babnya itu beda. Kan belum itu. Kan belum. Tadi aja Bang Eriko bilang ngapain mereka-reka sesuatu yang belum terjadi. Ya kan? Nah yang jelas sekarang sampai malam ini kami tetap konsisten mendukungnya namanya Erick Thohir. Udah kerja lama, udah kerja sama lama kita dengan dia gitu loh. Baik. Mas Iqbal, Rizal Ramli kan bilang Mahkamah Konstitusi ini sekarang jadi kayak mahkamah keluarga. Gimana tuh PKS? Ya ini memang juga walaupun kebetulan ya, tapi pada faktanya kan ketua MK ini kan omnya Mas Gibran. Kebetulan. Iya, jangan dibilang. Tetapi kan sangat mudah dikaitkan. Sangat mudah dikaitkan ya. Kenapa? Karena tadi kebetulan tadi. Karena kebetulan yang akhirnya jadi kebetulan. Jadi menurut saya memang sangat berisiko menjadi fitnah bagi keluarga Pak Jokowi. Kalau seandainya dikabulkan dan akhirnya berlayar. Karena saya yakin, ya tadi saya tidak bisa membayangkan bagaimana nantinya ketika ini terjadi. Kepala-kepala di daerah di Indonesia ini akan menjadikan ini jadi rujukan. Walaupun menurut saya ini negatif. Bukannya sekarang sudah ada juga Pak Iqbal. Ya makanya akan semakin marah. Biasanya dia udah 2 periode, kemudian habis itu makanya anaknya, akan semakin marah. Yang dicalonkan udah terjadi kok, kenapa dikhawatirkan? Kenapa yang dulu-dulu nggak dikhawatirkan? Tapi nggak pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya. Sudah terjadi. Ini akan semakin marak. Gini loh, selama ini negaranya demokrasi, aturan demokrasi ditegakkan, tidak ada yang dilanggar, sebetulnya menurut saya itu fair-fair saja. Nggak ada masalah. Saya tambahkan ya, bagi kami ya politik dinasti itu terjadi ketika aspirasi
demokrasinya bergeraknya dari atas ke bawah, ya. Seorang penguasa menunjuk langsung dan jadilah gitu siapapun yang ditunjuk, biasanya keluarga. Namun kan di iklim kita sekarang ini adalah membuka ruang untuk kemudian aspirasi itu bergerak dari bawah ke atas gitu. Nah, jangan sampai gitu gara-gara ini adalah anak si A, gara-gara ini adalah anak si B, seolah-olah kemudian dia dianggap nggak punya kualitas yang lain. Oke, maaf saya gitu. potong, tapi benar nggak? Seolah-olah menjadi hak politiknya menjadi dikebiri. Gimana? Tapi benar nggak PSI sebenarnya lagi nunggu Senin putusan MK baru kemudian menentukan apakah ke Ganjar atau ke Prabowo? Oke, menunggu putusan MK itu sudah pasti ya. Tapi menentukan pilihan untuk Pilpres itu ditentukan oleh hilal cawapres gitu. Jadi bukan menunggu putusan MK tapi menunggu hilal cawapres. Apakah kemudian hilal cawapres ini nampak sesudah putusan MK saya nggak tahu putusan MK ini akan menjadi seperti apa. Dan perlu juga dicatat itu Mbak Livi bahwa ada banyak kasus pilkada ya baik kepala daerah kabupaten kota maupun gubernur itu biasanya kan yang keluarga itu misalnya suaminya habis itu dia istrinya atau anaknya itu sering juga kalah. Jadi tidak selamanya misalnya kalau ayahnya sekarang jadi kepala daerah lalu anaknya setelah dia belum tentu semuanya menang. Banyak juga yang kalah. Ini artinya demokrasi itu kan real demokrasi itu ada di tangan rakyat. Tapi itu kan kepala daerah biasa ini Jokowi loh. Sama lah. Jadi walaupun misalnya Jokowi kalau misalnya begini, ini yang belum pernah dari tadi dibicarakan. Karena di Koalisi Indonesia Maju sendiri, itu yang tidak formal dibuka ke publik, itu adalah perhitungan. Andai kata misalnya Gibran masuk, apakah itu positif? Misalnya, apakah nanti akan menambah elektoral atau tidak? Di Koalisi Indonesia Maju juga berpikir itu, jangan-jangan nanti menurunkan elektoral. Itu loh, kalau misalnya itu yang nanti diputuskan, kan berarti kan Gibrannya berarti bagaimana? Kan belum tentu dipilih. Itu loh, jadi karena itu jangan saya kira di force bahwa seakan-akan kalau nanti Mahkamah Konstitusi memutus seperti itu, lalu ini pasti akan dan ini kami juga di PAN tidak setuju dengan apa yang disebut dengan politik kekeluargaan atau dinasti keluarga dan sebagainya. Tidak boleh. Tapi kalau orangnya secara pribadi memang secara politik dia sanggup untuk berpolitik, ya nggak boleh dilarang juga, nggak boleh dilarang haknya. Ya sebenarnya memang Mbak Livi ya. Saya kebetulan beberapa kali sama Bung Iqbal sama Mas Adi Praetno di media TV lain. Kita merasakan satu hal yang sama begitu. Seharusnya kan kita mengajukan seseorang itu dan memperjuangkannya. Setuju nggak adik-adik? Kita harus meyakini itu. Kita harus berjuang dan tidak pernah gentar. Itu sampai akhir. Nah ini yang kami rasakan. Tadi pagi juga Golkar kenapa jadi seperti ini? Golkar nih bukan yang ngotot untuk ketua umumnya. Kan begitu kan? Lucu juga. Coba ada apa ya? Ada apa ini ya gitu ya. Nah, seperti PAN. Bahkan tidak bersama kami karena memang menjagokan Erick Thohir. Wajar. Wajar. Mempunyai pemikiran bahwa ini bisa yang akan diharapkan. Nah begitu juga dari PB. Terus apa yang terjadi ini saat ini? Apakah hanya gara-gara soal ini? Ini sebenarnya yang harus dimaknai oleh adik-adik pemuda-pemuda ini yang tadi disampaikan Bung Dade. Bersuaralah. Sebenarnya apa yang diharapkan dalam hal ini sebenarnya? Kita kan mau mencari pemimpin. Pemimpin bagi 278 juta jiwa. Sekarang gini. Makanya saya sedikit nambahin. Ini kita tidak mencampuri urusan partai lain. Tapi tidak etis kalau ada partai orang lain ya belum izin, belum ngomong apa-apa dipajang sebagai calon. Tapi yang punya partainya diem-diem aja tuh. Nah, ini Bung Iqbal, namanya mencari suara kita memang yang tidak bisa juga. Yang memajang siapa, partai mana. Iya, semua partai koalisi. Tahu siapa yang masang juga. PAN enggak ya, mohon maaf. PAN itu Erick Thohir. Mohon maaf, enggak. Ini harus diluruskan juga, enggak semua partai. Justru yang memasang itu yang banyak itu malah ormas. Jadi organisasi masyarakat. Dan ingat, ormas itu adalah elemen penting dalam demokrasi. Mereka juga boleh kok mengusung. Saya ke Bang Eriko. Jadi gini, benar nggak nanti putusan MK kalau memang dikabulkan, ini akan merusak hubungan antara Bu Mega dan Pak Jokowi? Tapi dijawab saja dari luar. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Si kecil flu disertai batuk.
Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Identitas. Sungguh terlalu. Tapi tenang, di Amarbank semua main aman. Dengan berangkas dari Amarbank, satu-satunya tabungan dengan proteksi berlapis dilengkapi teknologi AI. Amarbank, main aman untuk jaga tabunganmu. Gabung sekarang. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Bersama kami di Dua Arah, otak-atik aturan demi Gibran, jilid kedua. Saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, hubungan antara Bu Mega sama Pak Jokowi kan belakangan sudah mulai membaik ya. Apakah kemudian putusan MK ini akan memperkeruh lagi hubungan keduanya? Kalau hubungan saya menyaksikan sendiri, rutin bertemu dan betul-betul beliau berdua bisa menempatkan diri. Apakah sebagai sesama kader partai ataukah berbicara sebagai antara presiden dengan juga salah seorang yang sudah pernah menjadi presiden. Nah itu yang saya tangkap. Nah kalau tadi Mbak Livi tanyakan, untuk berandai-andai hari Senin, kami memang tidak diajarkan untuk berandai-andai, untuk menduga-duga, tidak. Tapi bahwa kami sudah siap, yes. Bahwa apapun keputusan daripada MK ini, apakah diputuskan seperti yang difikirkan, diduga-duga itu, ataukah mundur lagi, ataukah misalnya ternyata keputusannya berlawanan, kami sudah siap. Termasuk siap kalau kehilangan kader terbaiknya Gibran? Begini Mbak Livi, itu tadi saya baru mau jelaskan. Di dalam Rakernas ketiga PDI Perjuangan, dan juga di dalam rapat internal kami, itu Ibu Ketua Umum sudah menanyakan langsung kepada yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Apakah memang ada keinginan ataukah memang mau menjadi yang seperti diisukan selama ini?
Beliau menjawab, nanti boleh ditanyakan kepada Mas Gibrannya sendiri. Saya manut, saya patuh perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Tapi kan ada kalimat selanjutnya, karena putusan MK belum mengakomodir loh Bang. Inilah kalau tapi ini sulit, karena orang partai dinilai dari konsistensi. Oke, baik. Saya percaya itu Mbak Livi, yang memilih nanti adalah adik-adik ini, adalah rakyat semua yang menentukan. Oke, saya ke Bang Uki. Jadi kalau tanggal 16 akhirnya diaminkan oleh MK gugatan Anda, apakah tanggal 19 Prabowo Gibran akan mendaftarkan diri ke KPU? Prabowo Gibran, saya nggak tahu. Saya kan bukan bagian dari koalisi Pak Prabowo. Mungkin pertanyaannya lebih tepat ditanyakan kepada Pak Saleh. Jadi seremonial kemarin nyanyi-nyanyi belum pasti ya? Enggak, di dalam pertemuan tersebut di ruangan tertutup tidak sekalipun kata koalisi disebutkan. Oke. Pak Prabowo di sana mengatakan pentingnya politik persatuan. Karena negara ini terlalu kompleks, terlalu besar ya untuk dikafling oleh 1-2 kelompok aja. Dan dari PSI kemudian mengatakan bahwa kami sedang menjalankan politik yang riang gembira, politik yang santuy, yang chill gitu dan sambil ketawa-ketawa. Dan saat itu Mas Kaisang mengekspresikan apresiasinya dengan mengatakan, saya dengar Pak Ketum mengatakan kalau kita diserang jangan serang balik gitu. Dan ini sama kayak kita sekarang, kalau kita diserang ya kita senyum. Terus kita jangan membalas serangan, jangan mencela dan lain-lain. Kita memainkan politik riang gembira. Dan di sana waktu itu kemudian ada konferensi pers di depannya kan. Dan Pak Prabowo menyatakan bahwa untuk hal ini kita satu frekuensi. Dan itu betul, dan itu betul. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang baik. Masih satu frekuensi, belum satu koalisi ya. Politik persatuan itu adalah sesuatu yang baik ya. Pak Jokowi juga pernah mengatakan Mbak Livi bahwa 13 sampai 15 tahun ke depan itu adalah fase paling krusial untuk kita menjadi negara maju. Dan satu syarat mutlak yang dibutuhkan adalah kita harus bersatu. PKS, kalaupun akhirnya nanti Gibran maju bersanding dengan Pak Prabowo, seberapa besar sebetulnya ancaman Gibran bagi koalisi Anies Imin? Ya saya kira pertunjukan ini rakyat harus cerdas mana pasangan yang paling siap. Karena Anies Muhaimin sejak awal adalah pasangan yang paling siap, paling solid, dan siap mendaftar tanggal 19 Oktober di hari pertama. Iya, untuk itu saya kira cepat-cepat lah Bang Eriko juga PDI. Jangan nunggu-nunggu MK juga, masa PDI nunggu-nunggu MK juga. Dan PDI pengen nungguin MK juga. Bang Saleh, jadi kalaupun memang pada akhirnya Erick Thohir nggak terpilih dan Gibran yang terpilih, apa kapan betul nggak akan hengkang? Kami pertama tetap insya Allah akan konsisten ada di koalisi ini. Itu satu. Dan tentu nanti kalaupun misalnya ada usulan Gibran akan dibawa ke Koalisi Indonesia Maju, itu pasti akan dibicarakan lintas partai. Karena di sini salah satu yang paling utama di dalam koalisi ini adalah kesetaraan para ketua umum untuk membicarakan angka apa yang akan diambil secara politik. Nah kalau ternyata nanti misal usulan PAN harus misalnya katakanlah ditunda ya, untuk mendukung Erick Thohir, ya tentu kami harus berpikir bagaimana yang terbaik untuk bangsa ini. Dan tentu argumen-argumen yang akan kami ajukan untuk mendorong Erick Thohir akan kami sampaikan. Nah ternyata misalnya nanti kalau enggak, ya kita akan lihat yang terbaik seperti apa dari semua ketua-ketua partai yang ada itu. Jadi bukan hanya PAN-nya saja, tapi tentu harus dengan bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju yang ada di sana. Gitu. Mas Adi, singkat saja, apakah putusan MK akan menyebabkan kocok ulang koalisi? Ya, saya kira memang banyak kelucuan ya, Livi menuju 2024. Lucu yang pertama itu seakan-akan memang politik kita itu riang gembira merangkul. Seakan-akan, tapi membajak kader partai lain. Gimana mau santuy? Ya kan? Kelucuan yang kedua, rasanya PAN ini kok terkesan nggak dianggap gitu ya. Lebih memilih kader partai lain, belum cukup syarat, belum cukup umur, dan saat ini masih menjadi kader PDIP. Menurut saya itu nggak masuk di akal. Dan tidak masuk di akal yang ketiga adalah ketika PDIP tak keluar tanduknya. Jangan main dua kaki. Itu ya. Ini bukan PDIP yang sesungguhnya. Ini antara strategi komunikasi politik atau kesabaran evolusioner. Saya nggak tahu. Mungkin nunggu timing yang pas. Di mana ada instruksi, disitulah tanduk. Atau jangan-jangan udah disetujui juga. Iya. Oke, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Cawapres memang bukan wakil atau sekedar wakil presiden, tapi menjadi pasangan yang harus dipertimbangkan untuk meraih suara para pemilih. Peserta Pilpres tentu berharap kemenangan, tapi harapannya kemenangan bukan sekedar demi kekuasaan dan kepentingan kelompok orang, tapi menjadi kemenangan seluruh rakyat karena berhasil memilih sepasang pemimpin yang menjaga dan juga menjalankan konstitusi di negeri ini. Saya Liviana Charlisa, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.